Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Sebelum kita mulai, mari kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu syarat syah dalam melaksanakan sholat adalah suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Artinya, badan, pakaian, dan tempat kita melaksanakan sholat harus bersih dari najis. Jika mampu, kalau nggak mampu, ya nggak apa-apa. Nah, untuk pembahasan tentang hal ini akan kita bahas di video lainnya. Jadi, di video kali ini aku akan membahas tentang jenis-jenis najis dalam Al-Quran dan juga hadis. Pertama, kotoran. Kotoran yang dimaksud di sini adalah kotoran manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika sandal kalian menginjak najis, maka tanah yang mengenainya setelah itu akan membuatnya suci kembali." Hadis riwayat Abu Dawud. 2. Kencing manusia. Dalam suatu riwayat Anas radhiyallahu anhu tentang seorang Arab Badui yang kencing di dalam masjid. Ketika para sahabat berniat mengusirnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Biarkan orang itu dan janganlah diganggu." Setelah orang itu pergi, Rasulullah SAW menyuruh seorang sahabat untuk mengambil seember air lalu menyiramnya ke tempat orang itu kencing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Madi. Apa itu madi? Madi adalah cairan lembut dan lengket yang keluar dari kemaluan seseorang ketika ia berada dalam keadaan syahwat. Misalnya, ketika seseorang membayangkan tentang persetubuhan dan menonton video porno. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya soal madi dan beliau bersabda, "Ia hendaknya membasuh kemaluannya dan berwudu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Wadi. Wadi adalah cairan putih yang kental dan keluar dari kemaluan setelah kencing. Hukumnya juga najis menurut kesepakatan para ulama. 5. Darah haid. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis berikut. Seorang perempuan datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, darah haid mengenai baju salah seorang dari kami. Apa yang harus dia lakukan?" Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaknya dia membuang darahnya, kemudian keriklah dengan kuku sampai bersih, lalu basuhlah dengan air. Setelah itu, ia boleh menggunakan pakaian itu untuk sholat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain darah haid, darah yang keluar dari tubuh manusia juga dihukumi najis. Misalnya, ketika seseorang mengalami musibah dan terluka. Selain itu, darah binatang yang halal dimakan dagingnya juga dihukumi najis. Misalnya, darah sapi, darah ayam, dan darah kambing. Namun, terdapat pengecualian. Darah dari hati dan limpa dan binatang yang darahnya tidak mengalir tidaklah najis. Misalnya, lebah dan semut. 6. Kotoran hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan. Misalnya kucing dan keledai. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Muhammad SAW ingin buang hajat. Beliau bersabda, "Ambilkan 3 buah batu untukku." Ibnu Mas'ud hanya menemukan 2 batu dan 1 kotoran keledai yang telah mengeras. Rasulullah SAW hanya menerima kedua batu itu dan melempar kotoran keledai sambil berkata, "Ini najis." Hadis riwayat Bukhari dan lain-lain. 7. Air liur anjing. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wadah yang dijilati anjing harus disucikan dengan 7 kali cucian yang salah satunya disertai dengan debu atau tanah." Hadis riwayat Muslim. Namun, ada pendapat yang menyatakan bahwa anjing tidaklah najis. Najis hanya ada pada sisa minuman, air kencing, dan kotorannya. Jadi, intinya najis atau tidak? Hal ini akan kita bahas di lain video.
8. Babi. Para ulama sepakat bahwa babi adalah najis sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-An'am ayat 145. Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor. Ulama sepakat bahwa daging, lemak, dan semua bagian tubuh babi adalah haram dan najis. 9. Bangkai. Bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih dengan cara yang sesuai dengan tuntunan syariat. Misalnya, ayam yang mati tertabrak motor sebelum sempat disembelih. Terdapat beberapa bangkai yang dikecualikan dari hukum tersebut, yaitu bangkai ikan dan belalang. Hukumnya suci, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar berikut ini. Kami diperbolehkan mengonsumsi 2 jenis bangkai dan 2 jenis darah. Kedua bangkai itu adalah bangkai ikan dan bangkai belalang, sedangkan kedua darah itu adalah hati dan limpa. Bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir seperti lalat, lebah, semut, kutu, dan lainnya juga suci. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika ada lalat dalam wadah makanan kalian, maka celupkan seluruh tubuhnya, kemudian buanglah, sebab di salah satu sayapnya mengandung penyakit, sedang di sayap yang lain mengandung obat." Hadis riwayat Bukhari. Tulang, tanduk, kuku, rambut, dan bulu bangkai adalah suci. Bukhari menukil pendapat Az-Zuhri tentang tulang bangkai seperti bangkai gajah. Saya menemukan beberapa orang terdahulu dari ulama salaf menyisir dan menghiasi rambut mereka dengan sisa tulang dan bulu bangkai. Mereka menganggap tidak ada masalah dengan hal itu. 10. Dan yang terakhir, bekas minum binatang buas yang dagingnya haram dimakan. Sabda Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang air yang ada di tanah, lapang, tempat binatang buas dan hewan melata minum dari tempat itu, beliau bersabda, "Jika air itu mencapai 2 kula, maka ia tidak najis." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.